Oke teman-teman, kali ini kita terkhusus belajar untuk indukan ayam kampung ya. Dan pemilihannya seperti apa? Apa langkah yang tepat untuk mengurangi kegagalan dan produktivitas yang maksimal teman-teman. Di dalam video ini saya akan jelaskan secara detail bagaimana kalian memilih calon indukan dan penerapan yang harus kalian buat dalam proses penciptaan telurnya teman-teman. Nah, di sini saya perhadapkan kepada kalian ada 4 ekor betinanya dan 1 pejantan. Ini hasil seleksi dari bibit yang baik, teman-teman. Nah, bagaimana kalian diperhadapkan dengan kondisi kakinya itu berwarna putih. Adapun 1 yang hitam, tetapi di situ postur tubuhnya memang sangat besar sekali ya, teman-teman ya. Nah, penerapan ini saya sampaikan kepada kalian agar kalian bisa terapkan di tempat kalian juga, teman-teman. Nah, metode langkah awal yang harus dipersiapkan, kalian harus memilih calon indukannya itu berpostur tubuh besar, dan yang kedua berkaki warna putih. Karena kalau misalnya kalian nanti menerapkan cara untuk, ya katakanlah untuk menciptakan telur ya, artinya mau mendapatkan hasil telur, baik itu nanti kalian mau tetaskan sendiri ataupun diramkan oleh induknya, ataupun telurnya itu mau kalian jual langsung, silakan saja. Tetapi di sini saya berfokus kepada produktivitas yang akan dihasilkan oleh indukan ini jikalau dia berkaki putih ataupun berkaki kuning ya. Spesifiknya seperti ini teman-teman. Dalam hal penetasan telur, itu kalian mempunyai metode, ada 2 alternatif. Bisa diramkan secara manual oleh indukannya ataupun menggunakan mesin penetas. Tetapi kalau misalnya memang sudah skala besar ya, artinya sudah memiliki indukan lebih dari, ya katakanlah 50 ekor ke atas, itu disarankan untuk menggunakan mesin penetas teman-teman. Karena efisien waktu, begitu juga hasilnya nanti akan lebih maksimal lagi untuk tetasannya lebih produktif, hampir 90% akan menetas teman-teman. Nah, di sini saya terangkan berkaki putih ini dia memiliki produktivitas telur yang sangat tinggi teman-teman. Karena apa? Proses dari mereka kalian pelihara itu usia ayam DOC ya, itu dia akan memiliki proses pembentukan tubuh sampai 1 kilogramnya itu hanya 2,5 bulan ya, atau paling maksimalnya itu 3 bulan teman-teman. Usia 3 bulan, terus nanti kalian memberikan luang waktu sekitar 1 bulan ke depan, maka mereka ini sudah bisa bertelur. Artinya masa 4,5 bulan ataupun 4 bulan, tergantung dari nutrisi yang kalian berikan juga, itu indukan ini akan bisa bertelur teman-teman. Tentunya memiliki unsur sperma yang diberikan oleh pejantan ya. Nah, perawatan pejantan nanti juga ada. Tetapi langkah utamanya itu yang kalian harus perhatikan adalah berkaki putih. Nah, karena kalau unsur kaki putih ini dia tidak memiliki kantung pigmen ya. Penyerapan nutrisi yang kita berikan melalui jagung misalnya itu menimbulkan kuning yang nanti akan mengkilap. Tetapi kalau jenis kaki yang putih ini, dia lebih cenderung untuk memproduktivitas telurnya teman-teman. Telurnya itu banyak, produktivitas telurnya itu cepat, dan produktivitas telurnya itu lebih memiliki cangkang yang keras. Artinya baik untuk calon tetasan berikutnya untuk anak-anaknya. Nah, kalau misalnya nanti menggunakan kaki yang kuning teman-teman, itu nanti akan sedikit lebih lama, dan produktivitas telurnya itu akan tidak seperti yang berkaki putih. Karena kalau nanti yang berkaki kuning itu daya tahan tubuhnya memang lebih bagus, tetapi produktivitas untuk bertelurnya itu tidak lebih banyak ya. Artinya ya katakanlah ini nanti bisa mencapai 12 butir, 13 butir, bahkan pernah juga 14 butir. Kalau yang kuning itu ya di maksimal 10 butir. Apalagi dengan metode nanti untuk cara pengeramannya, itu untuk menetasnya hanya 80% saja ya. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Jadi kita sudah pilih dari, katakanlah kemarin kita memiliki ayam sekitar 10 ekor yang mau jadikan bibit indukan, itu kalian harus pilih teman-teman, harus berpostur tubuh yang besar. Nah, di situ ada kondisi ayam yang lagi mengeram ya. Ada kondisi ayam yang lagi mengeram. Saya membuat metodenya seperti itu, biarkan saja dia mengeram. Dan ini juga ada anaknya yang sudah menetas ya. Artinya
pada saat proses penetasan itu saya menggunakan hanya lampu saja. Begitu menetas dari indukannya, saya pindahkan langsung kemari teman-teman. Nah, tuh seperti itu, hanya menggunakan ada lampu saja, lampu sekitar 15 watt saja. Kalian juga bisa memperhatikan kondisinya nanti jangan terlalu panas ya, karena bisa juga mengakibatkan kematian, dehidrasi nanti mereka. Nah, di situ kalian bisa melihat ada telurnya yang itu akan dirami ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi kondisinya semuanya tertata dengan baik. Baik itu dari pemilihan bibit ataupun indukannya, kita sudah tidak salah lagi teman-teman. Nah, karena kalau nanti misalnya kalian terapkan ini di tempat kalian dengan metode pemilihan bibit ataupun indukan yang sudah kita sortir ya, artinya hal yang kita inginkan itu lebih maksimal lagi, karena tujuan kita untuk menetaskan telurnya ataupun kalian menjual telurnya. Kalau kalian untuk menciptakan pedaging, sebenarnya untuk pedaging juga ini lebih bagus lagi. Tetapi teman-teman, di masa sekitar saat umur DOC-nya itu nilai negatifnya, daya tahan tubuh mereka ini lebih rendah daripada berkaki yang kuning. Nah, itu daya tahan tubuhnya itu lebih lemah daripada yang kuning teman-teman. Lebih mantap lagi daya tahan tubuhnya itu yang berkaki kuning. Kalau yang berkaki hitam ini hampir sama seperti yang berkaki putih teman-teman. Karena yang hitam juga, kaki hitam itu tidak memiliki kantong pigmen. Makanya kalau misalnya kalian beri banyak pun nanti jagung, kalian beri banyak dedaunan, itu dia tidak akan mempengaruhi perubahan pada kakinya ataupun kulitnya teman-teman. Karena tidak memiliki kantong pigmen. Kantong pigmen itu berfungsi untuk membuat ayam ini menjadi mengkilap. Yang tadinya itu misalnya dia warna kuning, dia akan lebih mengkilap teman-teman, kuningnya itu. Nah, apalagi nutrisi yang kita berikan itu seperti jagung, dedak padi, daun singkong, daun pepaya, apalagi itu ya, itu sangat tinggi sekali ya, yang mendobrak untuk memproduksi ataupun mengkilapkan warna dari kaki ayamnya. Nah, terkhusus untuk pejantannya, itu kalian bisa lihat sendiri ya. Saya juga tidak menggunakan kaki yang warna kuning, saya menggunakan kaki yang warna hitam. Karena sudah saya jelaskan tadi, kaki hitam sama kaki putih ini itu sama-sama tidak memiliki kantong pigmen untuk memproduksi. Contohnya seperti ini supaya kalian tidak gagal paham ya. Kaki putih sama kaki hitam ini dia seperti kaca teman-teman, seperti kaca. Jadi kalau ada unsur warna pun yang diberikan ke makanannya yang mengandung warna seperti jagung, saya katakan tadi dari daun singkong, daun kates, ibarat kalau kaca kita siramkan seperti itu, dia akan pudar, tidak akan menyerap warna tersebut. Tetapi kalau yang berkaki kuning, karena dia memiliki kantong pigmen, maka kuningnya itu akan menjadi sangat mengkilap. Nah, bedanya kalau yang misalnya berkaki kuning itu, dia tidak mempengaruhi perubahan warna, hanya memudar saja, tetapi tidak berubah menjadi putih. Misalnya ada ayam yang tidak kalian berikan nutrisi warna, baik itu dari daun singkong, daun pepaya, itu dia tidak akan mempengaruhi, hanya memucat saja warna kuningnya. Nah, itu bedanya sama berkaki putih sama berkaki hitam. Dan yang kedua, kalau kalian pilih untuk pejantannya itu, pilihlah jantan yang seperti ini, yang dia memiliki jengger teman-teman. Ini daya kawinnya itu sangat tinggi sekali ya. Itu yang pertama. Terus kalian pilih bulu yang sangat mengkilap seperti ini. Nah, jadi kalau sudah kalian menerapkan ataupun pemilihannya itu seperti yang saya sampaikan pada video ini, langkah berikutnya kalian akan sudah mudah. Hasil yang didapatkan itu akan maksimal teman-teman. Karena upaya kita untuk beternak ini tujuannya ya endingnya memang seperti itu. Hasilnya harus maksimal. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, sangat mengkilap sekali. Jadi kalian bisa perhatikan kondisi jenggernya juga. Nah, baik itu jakunnya, itu kalian perhatikan memang harus sempurna, perfect. Dan buntutnya itu naik seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau jenisnya sekarang ini saya sampaikan kepada kalian, yang kalian lihat sekarang ini adalah jenis AK ya, ayam kampung asli teman-teman. Nah, jadi penerapan-penerapan yang bisa kalian terapkan itu
benar-benar sesuai dengan standar seperti peternak yang sudah profesional, teman-teman. Nah, kalau kondisi seperti ini saya sudah memberikan jagung bulat saja. Nih, jagung bulat. Terkadang nanti sayur-sayuran saya taruhkan di sini. Tidak perlu saya cacah, saya lemparkan saja di sini. Nanti kalau sudah kita tinggalkan seperti itu, dia sudah habis sebentar saja ya. Nah, jadi bagaimana yang saya sampaikan pada video ini? Coba kalian tuliskan di kolom komentar apa kendala yang ada di tempat kalian. Saya nanti akan menjawabnya berdasarkan pengalaman, teman-teman, bukan asumsi liar. Untuk menjadi pembelajaran kepada teman-teman yang lainnya, apalagi yang baru pemula ya di dalam dunia peternakan ayam kampung. Semangat terus, teman-teman. Jangan lupa like pada video ini, bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Jikalau ada kendala, tumpahkan saja di kolom komentar. Saya akan nanti jawab berdasarkan pengalaman, bukan dengan asumsi liar, apalagi menimbulkan hoax ya. Saya tidak seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman, saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, teman-teman. Semangat terus dalam dunia peternakan ayam kampungnya. Salam kasih dari Jari Pelawi.